Cina telah melakukan apa yang selama bertahun-tahun hanya dibisikkan oleh kebanyakan orang. Ini mengungkap industri mewah dan melakukannya dari dalam keluar. Dalam beberapa bulan terakhir, video dari produsen dan pekerja pabrik Tiongkok telah menjadi viral di berbagai platform seperti TikTok dan Douyin memiliki banyak harga Tiongkok tetapi tidak menganimasikannya. 50% tas Louis RHYTHM dibuat di dua tempat ini. Pemasok pabrik Cina untuk Louis Vuitton. Siapa pemasok di balik Sullivan, Timberland, New Balance, Adidas 19? Ada yang bilang asal ada label yang bertuliskan mungkin di Cina. Ini bukan sekadar klip acak. Rekaman itu merupakan rekaman di balik layar produksi berbagai barang mewah di fasilitas yang diduga memproduksi produk untuk sejumlah merek paling terkenal di dunia. Namun, alih-alih pergi ke butik kelas atas atau gerai mewah, barang-barang ini dijual langsung ke konsumen dengan harga jauh lebih murah dari harga eceran. Sepasang legging yang dijual seharga $98 di Lululemon. Dalam salah satu klip, seorang pekerja pabrik asal Tiongkok mengungkap desain yang sama, jahitan yang sama, kain yang sama yang dijual dengan harga di bawah $8 langsung dari lantai pabrik. Lihat, saya baru saja melihat online ada pabrik OEM dan B mengatakan mereka memproduksi untuk Le Monde. Jadi, Anda bisa mendapatkan legging dari mereka hanya seharga $5. Jangan sampai tertipu. Merek besar seperti Limo selalu melacak bahan mereka dan tidak meninggalkan banyak hal. Jadi, pabrik OEM dapat memproduksi kotak masuk. Tidak ada merek mewah, tidak ada harga eceran yang tinggi, hanya produknya. Dan itu tidak berhenti di situ. Tas kulit berlapis yang menyerupai desain klasik Chanel diperlihatkan diproduksi dengan harga sekitar $40 per unit. Meski begitu, gaya yang sama laku seharga $5.000 atau lebih di butik retail. Perbandingannya terlalu dekat hingga membuat saya merasa nyaman. Sekalipun pabrik tersebut bukan pemasok resmi, pesannya keras dan jelas. Orang-orang membayar lebih untuk barang-barang yang seringkali diproduksi massal. Pengungkapan itu menyentuh hati karena mengungkap cara kerja kemewahan yang sebenarnya. Faktanya, sebagian besar biaya barang mewah tidak terletak pada bahan atau tenaga kerja. Itu di tengah. Setelah suatu barang diproduksi, biasanya hanya dengan harga beberapa dolar, barang itu melewati serangkaian kenaikan harga yang panjang. Eksportir, importir, distributor, mitra retail, operasi ruang pamer, dan tentu saja, anggaran merek dan iklan yang jumlahnya mencapai jutaan. Setiap lapisan menambahkan persentase hingga sepasang sepatu Keds seharga $20 menjadi $600. Bukan karena produknya berubah, tetapi karena banyaknya tangan yang menyentuhnya sebelum Anda. Cina, begitulah cara para perantara diam-diam menggelembungkan segalanya. Dan disitulah ilusi mulai retak. Bagaimana Cina mengungkap merek-merek mewah yang menipu orang bukan hanya sesaat. Itu adalah suatu perubahan. Tantangan langsung terhadap pengendalian merek, kerahasiaan harga, dan manipulasi konsumen selama puluhan tahun. Dengan mengungkap langsung sumbernya dan biaya produksi, Cina mengganggu seluruh narasi yang menjadi dasar dunia mewah membangun kerajaannya. Merek seperti Lululemon dan Adidas dengan cepat mengeluarkan pernyataan yang menjauhkan diri dari pabrik yang ditampilkan dalam video ini. Mereka menekankan bahwa produk mereka hanya tersedia melalui penjual resmi, dan segala kemiripan pada desain mereka hanyalah kebetulan belaka. Tetapi itu tidak cukup untuk menenangkan badai. Sebab meskipun pabrik-pabrik tersebut tidak terikat kontrak, mereka tetap memproduksi barang serupa di wilayah yang sama, menggunakan mesin yang sama, bahan yang sama, dan terkadang pekerja yang sama. Dan perbedaan harganya terlalu besar untuk dijelaskan. Kontroversi ini tidak muncul begitu saja. Peristiwa ini terjadi saat terjadi ketegangan keuangan global yang besar. Di AS, inflasi menekan rumah tangga. Di Tiongkok, pertumbuhan ekonomi melambat dan di tengah itu, perang dagang sedang berlangsung sengit. Dengan gelombang tarif baru Trump, banyak impor Tiongkok kini menghadapi tarif pajak sebesar 25% atau lebih. Beberapa di antaranya setinggi 100%. Hal itu memaksa merek-merek mewah yang sudah beroperasi dengan margin tinggi untuk menaikkan harga lebih jauh lagi guna melindungi margin mereka. Jadi, apa yang dulunya merupakan barang desainer seharga $1.500, sekarang menjadi $1.800 atau lebih hanya karena pajak yang ditambahkan di perbatasan. Namun, inilah ironinya. Alih-alih menyurutkan minat pembeli,
kenaikan harga ini justru mendorong lebih banyak orang mencari alternatif. Dan saat itulah mereka menemukan video pabrik. Saat itulah mereka menemukan TU, DHG, dan semakin banyak penjual langsung dari Cina yang menawarkan barang yang hampir identik dengan harga yang jauh lebih murah. Dan tidak seperti merek-merek mewah, para penjual ini tidak berpura-pura menawarkan warisan. Mereka menjual nilai. Mereka bilang Anda tidak perlu membayar lebih untuk tampil cantik. Dan bagi generasi konsumen yang sudah lelah dengan inflasi, utang, dan tekanan keuangan, pesan itu sampai kepada kita. Disinilah persepsi bertemu dengan kenyataan. Karena jika barang seharga $5 bisa disalahartikan sebagai barang seharga $500, apa yang sebenarnya Anda beli? Bukan kualitas, bukan pula kelangkaan. Anda membeli logo dan cerita yang menyertainya. Dan cerita itu mulai kehilangan kekuatannya, terutama jika Anda mempertimbangkan bahwa mayoritas konsumen barang mewah bukanlah orang kaya. Mereka adalah pembeli yang bercita-cita tinggi, individu kelas menengah dan menengah ke atas yang menabung atau membiayai pembelian ini sebagai simbol pencapaian. Namun, ketika mereka mengetahui bahwa tas seharga $2.000 mereka dapat dibuat dengan biaya di bawah $60, dan bahwa pekerja yang menjahitnya hanya memperoleh beberapa dolar per hari, hal itu mulai terasa seperti penipuan. Bahkan platform mewah bekas seperti The RealReal dan StockX kini menghadapi pengawasan. Pembeli mempertanyakan apakah barang-barang ini memiliki nilai sebenarnya jika biaya produksi aktualnya serendah ini. Dan para pengecer merasa semakin sulit untuk membenarkan titik harga di pasar yang dibanjiri dengan pilihan langsung pabrik. Namun, disinilah letak kejutannya. Ini bukan hanya tentang harga, ini tentang etika. Karena industri mewah tidak hanya menyembunyikan biaya produksi. Ia menyembunyikan kondisi ketenagakerjaan, keputusan outsourcing, dampak lingkungan, dan cara laba didistribusikan. Sementara para CEO dan pemegang saham mengumpulkan bonus besar, orang-orang yang benar-benar membuat produk malah memperoleh penghasilan sangat kecil. Terungkapnya Cina juga membawa realitas itu ke permukaan. Dan semakin banyak orang mengetahui apa yang ada di balik label harga, semakin kecil keinginan mereka untuk terus membayarnya secara membabi buta. Sebab begitu Anda menyadari bahwa biayanya bukan terletak pada pengerjaannya, melainkan pada perantara, pemasaran, dan markup, Anda mulai memandang kemewahan sedikit berbeda. Anda mulai bertanya, siapa sebenarnya yang diuntungkan saat saya menghabiskan uang sebanyak ini? Itu tidak berarti kemewahan akan hilang. Baiklah, jujur saja, orang akan selalu menginginkan hal-hal yang indah. Mereka akan tetap mengagumi desain yang bagus. Namun yang berubah adalah alasan di balik pembelian tersebut. Ini bukan lagi hanya tentang kelenturan. Ini tentang apakah barang tersebut tahan terhadap pengawasan. Ini tentang nilai, bukan kesombongan. Kemewahan yang membabi buta, kemewahan yang tidak menimbulkan pertanyaan bagi siapapun, sedang sekarat dengan cepat. Dan sebagai gantinya, sesuatu yang lebih baik mungkin sedang muncul. Definisi baru kemewahan mungkin akan terlihat sangat berbeda di tahun-tahun mendatang. Mungkin tentang sumber yang etis di mana orang tahu siapa yang membuat pakaian mereka dan dalam kondisi apa. Mungkin tentang harga yang wajar di mana konsumen tidak hanya membayar untuk ilusi tetapi untuk kualitas nyata. Mungkin tentang keahlian yang tenang. Perhatian terhadap detail yang dapat Anda lihat dan rasakan. Bukan hanya dipakai untuk mendapat persetujuan. Mungkin ini tentang transparansi, bukan eksklusivitas. Mungkin tidak disertai logo sama sekali. Faktanya, barang paling mewah yang dapat Anda miliki di masa depan mungkin bukanlah tas desainer, tetapi ketenangan pikiran. Mengetahui pembelian Anda bukan tentang kinerja, tetapi prinsip. Mengetahui Anda tidak membayar lebih hanya untuk membuat orang asing terkesan. Mengetahui Anda mendukung sesuatu yang nyata. Jadi, apa yang terjadi sekarang? Merek mewah punya dua pilihan. Mereka bisa menggandakannya. Teruslah menjual mimpi. Tetap bersandar pada citra, dukungan selebriti, mistik yang dikurasi, dan naskah pemasaran yang dipoles dengan baik yang sama yang telah berhasil selama beberapa dekade. Atau mereka dapat berevolusi. Mereka dapat bersikap terbuka, jujur, dan transparan tentang asal barang mereka, berapa biaya sebenarnya, dan mengapa penetapan harga tersebut dapat dibenarkan. Mereka dapat mulai menghormati pelanggannya alih-alih hanya menjual kepada mereka. Karena siap atau tidak, audiensnya sudah berubah.
Pembeli masa kini bukan sekadar pembeli, mereka adalah detektif. Mereka menggulir, mereka mempertanyakan, mereka membandingkan. Mereka tahu kapan produk mereka sedang dijual. Dan jika Anda berbohong kepada mereka atau bahkan menyembunyikan terlalu banyak hal, mereka akan pergi ke tempat lain. Mungkin langsung ke pabrik yang baru saja memberitahu mereka kebenarannya.